Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5640, sulit untuk dihadapi. Anggota suku Abais ini terkekang oleh kekuatan banyak formasi besar di Hun Yue Gunung. Tiba-tiba terdengar suara menderu, dan 10.000 formasi penyegelan samar-samar memancarkan kekuatan yang bahkan dapat menahan anggota klan Abaisnya, menariknya. Kekuatan ini, kamu telah mempelajari klan Abaisku. Anggota suku Abais ini menunjukkan ketakutan dan kemarahan di wajahnya, mengaum lagi, dan tangannya yang besar hendak merobek langit dan meledakkan miliaran bintang. Dengan raungan, kekuatan yang menakutkan membuat banyak orang kuat di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, dan seluruh tubuh mereka ketakutan. Wajah Kaisar Dunia Bawah Wu Yue menunjukkan cahaya yang ganas. Berkata dengan ganas di dalam hatinya, idiot, karena kamu bersikeras mencari kematian, untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, aku hanya bisa membunuhmu, mati. Boom boom boom. Kaisar Wu Yueming menembakkan ratusan ribu pukulan dalam sekejap, setiap pukulan seperti miliaran gunung yang runtuh, membanting anggota suku Abais ke gunung Hun Yue di bawah di hadapan semua orang. Dan menggunakan puluhan ribu formasi penyegelan untuk mengikatnya dengan kuat. Semuanya, kelima gunungku memiliki hati yang setia, dan langit dapat belajar darinya. Kaisar Wu Yueming menunjukkan wajah yang ganas, dan tiba-tiba menyemburkan aliran demi aliran esensi darah dan bergabung ke dalam gunung Hun Yue di bawah. Sedikit keganasan muncul di pupil matanya, dan dia berteriak dengan marah, meledak. Boom! Seluruh gunung jiwa meledak seketika di bawah ledakan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Ledakan besar seperti akhir dunia bergema di langit dan bumi. Di bawah pandangan semua orang, ia telah berdiri di dunia bawah selama ratusan juta tahun dan memiliki sejarah yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat di mana Kaisar Dunia Bawah Wu Yue berada. Lahir. Dalam hal ini itu meledak dalam sekejap. Meledak. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka semua mundur dengan kasar, tampak ngeri. Demi membunuh anggota suku Abais ini, Wu Yueming langsung meledakkan bekas dojo miliknya. Bagaimana mungkin semua orang tidak takut dan kaget dengan cara seperti itu? Mungkinkah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung ini sebenarnya bukan pengkhianat? Pada saat ini, banyak orang yang ragu. Di antara langit dan bumi, suara gemuruh yang menakjubkan bergema, seolah-olah tidak ada akhir. Pada saat ini, mata Kaisar Dunia Bawah 5 gunung sangat ganas, dan dia dengan gila-gilaan membangkitkan kekuatan Dao di seluruh gunung Hunyu. Di mana 5 wilayah suci adalah aura Dao yang menakutkan menyapu, menuju ke sini. Mereka berkumpul satu demi satu untuk membentuk barisan pembunuhan yang menakutkan, mencekik anggota suku Abais di dalam. 5 gunung, kamu memiliki niat yang berbeda, kamu akan mati. Anggota suku Abais berteriak dengan sedih, dan tubuhnya dimusnahkan sedikit demi sedikit di dojo gunung Hun Yue. Kekuatan Kaisar Wu Yueming memiliki jejak dari kekuatan Abais. Ini adalah warisan kerjasama klan Abais dengannya selama bertahun-tahun, namun kini, hal itu telah menjadi akar penyebab kematiannya, dan ia telah merasakan akibat pahitnya. Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, mengkhianati klan kita, membunuh, kerjasama di dunia bawah, adalah jebakan. Sebelum kematian, pesan samar menyapu dari aura pemusnahan orang-orang Abais menuju altar Abais di bawah gunung Hun Yue, di sepanjang lorong melihat jurang di bawah altar. Itu menghilang dalam sekejap.
Saat pesannya disampaikan, seluruh altar Abais meledak, dan aura Abais yang mengepul melonjak dengan gila-gilaan untuk sementara memblokir jalan yang menghubungkan dunia bawah dan klan Abais. Membentuk wabah. Reruntuhan Abais. Jangan salahkan aku. Jika kamu ingin menyalahkanku, salahkan kamu karena begitu bodoh. Kamu ditangkap oleh Kaisar Netherworld, dan kamu bergegas menjadi musuh Kaisar ini seperti orang idiot. Membuatku begitu pasif. Kaisar Netherworld memandang Gunung Hunyue di bawah dengan ekspresi ganas. Di sana, anggota suku Abais telah dimusnahkan oleh penghancuran diri Gunung Hunyue. Meskipun penduduk Abais kuat, mereka tetap tidak terkalahkan, dipandu oleh aturan wilayah Hunyue yang tak ada habisnya dan berakar pada kekuatan dojo Gunung Hunyu. Seberapa mengerikankah penghancuran diri yang disebabkan olehnya? Saya khawatir bahkan Kaisar Wu Yueming sendiri tidak akan bisa lolos dari cedera. Tidak sulit membunuh anggota suku Abais. Tapi mudah untuk membunuh orang ini, tapi hati Wu Yueming tenggelam dalam dan dia tidak bisa menahan darah. Gunung Hunyue adalah lokasi kuil Tao yang telah dia dirikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada lorong yang menghubungkan jurang maut, yang merupakan jembatan baginya untuk berkomunikasi dengan jurang maut. Namun dalam situasi saat ini, dia hanya bisa dipaksa untuk melakukannya. Hancurkan semuanya, hancurkan lorong jurang, dan itu juga ditutup untuk sementara. Jika tidak, jika 10 istana neraka dan lainnya menyelinap ke kedalaman Gunung Hunyu untuk menyelidikinya, mereka pasti akan melihat altar jurang maut dan lorong jurang di dalamnya. Serta mayat banyak kaisar dunia bawah. Untuk menjelaskannya dengan jelas meskipun dia punya mulut. Pada saat ini, melihat nafas jurang yang mengepul di bawah, mengalir seperti wabah dan racun. Kaisar dunia bawah 5 gunung mengangkat kepalanya untuk melihat 10 istana neraka dan banyak kaisar kuno yang hadir, memuntahkan seteguk darah dan mengertakkan gigi. Giginya dan berkata, semuanya, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, saya kaisar. Telah meledakkan dojo Gunung Hunyue dan membunuh anggota suku Abais di sini. Apakah Anda masih meragukan saya sekarang? Petik 2. Kaisar Wu Yueming tergantung di langit, dengan darah di sudut mulutnya. Dia mengenakan jubah berburu dan memandang semua orang. Auranya lemah, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Dalam kehampaan, kaisar kuno dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terdiam. Perbuatan Wu Yueming sebelumnya terlalu kejam untuk membunuh orang Abais, ia justru langsung meledakkan dojo tempat ia dilahirkan, itulah fondasinya saat itu. Semua orang terdiam saat mereka melihat reruntuhan di bawah di mana aura jurang jahat yang mengepul tidak dapat disebarkan. Dalam situasi ini, kecurigaan mereka terhadap Kaisar Wu Yueming mau tidak mau terguncang. Jika itu mereka pasti tidak akan bisa melakukan ini. Wu Yue, siapa yang tahu kalau ini tipuanmu? Kaisar Yama dari istana ke-10 mendengus dingin setelah mendengar ini, matanya bermata elang. Sial, bahkan Kaisar dunia bawah 5 gunung pun bisa kembali. Taktik daging pahit. Kaisar 5 gunung Ming menatap dingin ke 10 istana neraka, dan berkata dengan marah, gunakan taktik daging pahit, saya akan lihat. Jika Anda bekerja sama dengan orang-orang Abais, apakah Anda berani meledakkannya? Kota Fengdumu. Selain itu, mari kita bicarakan. Bagaimana suku Abais bisa menyimpan dendam? Jika kaisar ini begitu putus asa untuk membunuh salah satu anggota sukunya, jika suku Abais mengetahuinya, bagaimana mereka akan membenciku? Tidak hanya kaisar ini, tapi sekarang anggota suku Abais ini telah jatuh di dunia bawahku, aku khawatir itu aku dan yang lainnya, seluruh dunia bawah telah didendam oleh anggota suku Abais ini. Kupikir akan lebih baik kalian semua lebih berhati-hati lain kali. Wu Yueming mengertakkan gigi dan mencibir pada semua orang. Tiba-tiba hati semua orang kaget. Seorang anggota suku Abais terjatuh ke dunia bawah. Ini memang bukan masalah sepele, sekarang akan menimbulkan masalah dan sakit kepala.
Jika kamu merasa tidak nyaman denganku, kamu bisa turun dan menyelidiki lagi untuk melihat apakah orang-orang Abyss benar-benar telah jatuh. Untuk melihat apakah memang ada konspirasi di Gunung Jiwa kita. Kaisar Wu Yueming berkata dengan marah, lihat wajahnya. Dia berkata dengan marah, aku, 5 gunung, telah membayar begitu banyak untuk dunia bawah, tapi aku tidak menyangka akan menerima hadiah seperti itu. Semua orang terdiam, melihat aura jurang yang menghilang di bawah, tapi tidak ada yang mengambil tindakan apapun. Kekuatan jurang maut sangatlah aneh. Meskipun mereka semua adalah ahli tingkat kaisar, jika mereka dibiarkan langsung masuk ke jurang di bawah, mereka pasti akan merasa sedikit ketakutan. Jika mereka terkontaminasi dan terkorosi oleh kekuatan jurang maut, bukankah mereka bisa melakukannya sendiri, mencari kematian? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Kaisar Wu Yue memandang semua orang dan berkata dengan wajah jelek, hati Wu Yue saya untuk melindungi dunia bawah dapat dilihat dari langit. Saya tahu bahwa Anda tidak akan sepenuhnya percaya kepada saya hanya karena saya membunuh anggota suku Abyss ini. Tidak, aku juga tidak punya ide ini. Alasan kenapa aku melakukan itu sebelumnya adalah, pertama, untuk membunuh anggota suku Abyss untuk mencegah mereka melarikan diri dan menyebabkan bencana di dunia bawah kita, dan kedua, agar semua orang punya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kaisar Wu Yueming memandang kerumunan dan berkata dengan marah. Saya yakin semua ini diatur oleh Kaisar Nether. Tujuannya adalah untuk menjebak saya sehingga saya dapat melarikan diri dari dunia bawah. Ada kekacauan, dan dialah yang benar-benar berkolusi dengan orang-orang Abyss. Adapun istana ke-10, dan Pomeng di bawah komandomu, mereka hanya tersihir olehnya. Aku mohon padamu sekarang untuk memberiku kesempatan untuk pergi di sana bersama-sama. Gunung Huangquan, mintalah klarifikasi Kaisar Netherworld. Kemudian semuanya akan terungkap. Saya yakin Anda masih bisa memberi saya sedikit kepercayaan ini, kan? Saat suara Kaisar Netherworld jatuh, seluruh kehampaan menjadi sunyi. Apakah dalang di balik ini adalah Kaisar Netherworld? Semua orang berpikir itu sangat konyol untuk sesaat. Perlu dicatat bahwa Kaisar Netherworld telah hilang selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Ketika dia berperang melawan Laut Semesta, dia telah menghilang. Namun, Kaisar Wu Yueming terus mengatakan bahwa itu adalah Kaisar Netherworld yang menjebaknya. Bagaimana semua orang bisa mempercayai ini? Tiba-tiba, banyak kaisar kuno yang berada dalam kehampaan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara dan mengungkapkan keraguan. Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin, semua orang telah ditipu oleh Netherworld. Faktanya, Netherworld belum jatuh. Saya bahkan yakin bahwa dia pasti telah kembali ke Gunung Huangquan sekarang dan memulihkan kekuatannya. Tujuannya adalah untuk menyerang di timur dan di barat. Harimau telah meninggalkan gunung, jadi kita bisa saling membunuh dan memetik manfaatnya. Melihat itu tidak ada yang bereaksi. Kaisar Ming dari 5 gunung berkata dengan marah, semuanya, jika saya benar-benar bekerja sama dengan orang-orang Abyss, mengapa Anda perlu melakukan ini? Di wilayah 5 gunung saya, kekuatan saya dapat dimaksimalkan. Saya hanya akan melakukan ini jika otak saya ditendang. Pergi ke untuk menghentikan kultivasi kalian. Semua yang saya lakukan hanyalah untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kenapa? Masih ada sebagian orang yang tidak ingin mencari tahu kebenarannya, tetapi hanya sekedar ingin memanfaatkan kesempatan ini. Singkirkan para pembangkang dan bunuh kaisar ini sehingga Anda dapat mencapai tujuan menutupi langit dengan satu tangan. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah secara drastis, dan banyak mata dalam kehampaan melihat di istana ke-10 Kaisar Yama, dan mau tidak mau berkedip. Apakah Kaisar Aula ke-10 Yama mempunyai gagasan ini? Sulit untuk dikatakan. Tetapi jika semua orang benar-benar bertarung sampai mati dengan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung di sini, belum lagi korbannya, setelah Kaisar Dunia Bawah 5 gunung meninggal.
4 Kaisar Agung hanya akan memiliki Kaisar Aula ke-10 Yama yang tersisa, apakah ada orang di seluruh dunia bawah yang dapat mengendalikannya? Hati semua orang perlahan tenggelam. Baiklah, Tuan Wu Yue Mingdi telah mengabdikan dirinya untuk dunia bawah kita dan memberikan banyak kontribusi. Hari ini, saya akan memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan pergi ke Gunung Huangquan bersama untuk mencari tahu kebenarannya. Kaisar Yugo berbicara dengan dingin, suaranya bergemuruh, mendominasi dan agung. Tidak masalah, ini hanya perjalanan ke Gunung Huangquan. Sekilas kebenarannya sudah jelas, tapi jujur saja, jika Anda melakukan gerakan apapun di 5 gunung dalam perjalanan, kami tidak akan sopan. Bahkan jika kami pertaruhkan nyawa kami akan mengepungmu dan membunuhmu. Ya, ini menyangkut masa depanku di dunia bawah, dan aku harus mencari tahu kebenarannya. Suara dingin dan tegas berlalu, membuat keputusan. Tindakan dan perkataan Wu Yue Mingdi sebelumnya masih menyentuh hati banyak orang yang hadir, dan mereka tidak mau terlibat dalam pertarungan putus asa begitu cepat. Masalah ini berkaitan dengan kelangsungan hidup seluruh dunia bawah, jadi kita tidak boleh gegabah. Mendengar ini, Kaisar Wu Yue Ming tiba-tiba merasa lega, dia membuat taruhan yang tepat. Dia menoleh untuk melihat Kaisar Istana ke-10, Saudara Istana ke-10, bagaimana menurutmu? Mata Kaisar Istana ke-10 berkedip. Menurut idenya, dia bisa bertarung sampai mati di 5 gunung. Kaisar dunia bawah di sini. Mengapa repot-repot, tetapi bagaimanapun juga ibu kota kekaisaran kuno lainnya menyetujui permintaannya, dan tidak ada seorang pun dari Aula ke-10 yang dapat membantahnya. Kalau tidak, orang pasti akan curiga dia punya motif tersembunyi. Bagaimana jika kita melakukan perjalanan lagi ke Gunung Huangquan? Kaisar Yama dari Istana ke-10 mendengus dingin, matanya bermata elang. Bagaimanapun juga, masalah ini bukannya tanpa manfaat, selama dia meninggalkan wilayah Wu Yue, kekuatan Kaisar dunia bawah Wu Yue memang akan banyak melemah. Ada perbedaan antara pertandingan kandang dan pertandingan non-rumah. Segera kelompok orang kuat ini terbang menuju Gunung Huangquan. Apakah ini terpecahkan? Di kejauhan, Qin Chen sedikit mengernyit Kaisar 5 gunung ini sulit untuk dihadapi. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.